Ya, sejak Selasa 9 Februari kemarin, PPKM Mikro resmi diberlakukan di 7 provinsi di Indonesia. Pembatasan gaya baru pemerintah ini diklaim bisa menekan angka penularan COVID-19. Iya, namun alih-alih memperketat pembatasan dalam PPKM Mikro ini, sejumlah aturan justru dilonggarkan. Lantas bagaimana para pakar menilai jurus baru pemerintah ini? Berikut laporan khas redaksi. Pemerintah telah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro pada 9 hingga 22 Februari mendatang. Berbagai penyesuaian dilakukan termasuk jam operasi transportasi umum, salah satunya bus Transjakarta. Penambahan jam operasi disambut baik para penumpang yang juga bekerja kantor atau work from office selama pandemi COVID-19. Lebih baik sih daripada PSBB, karena kadang kan kalau waktu PSBB kan cuma sampai jam 7, jam 8, kalau sekarang agak ditambah lagi jamnya. Jadi masih, istilahnya kalau kita pulang malam juga lebih aman. Kalau kadang pulang malam itu kadang kita malah jadi berdesak-desakan karena rebutan pulang kan. Meski berjudul pembatasan, dalam PPKM Mikro, sejumlah aturan justru dilonggarkan. Tempat makan misalnya. Sebelumnya kuota pengunjung dibatasi maksimal 25%, kini menjadi 50%. Lalu, jam operasi pusat belanja yang sebelumnya wajib tutup pukul 8 malam, kini bisa buka sampai pukul 9 malam. Hanya perkantoran yang diperketat dari 50% bekerja dari rumah, kini menjadi 75%. Meski demikian, pemerintah yakin PPKM Mikro bisa menjadi langkah mujarab untuk mengatasi lonjakan jumlah kasus positif COVID-19 di tanah air. Ada 7 provinsi yang menjalankan PPKM Mikro, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Banten, Jawa Timur, dan Bali. PPKM skala mikro lebih menyasar komunitas, kelompok kecil di provinsi seperti wilayah RW dan RT. Kriteria zonasi juga tidak banyak berbeda, hanya pengendaliannya sampai ke tingkat RT. Nantinya pemerintah berencana membentuk pos komando yang memiliki fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan penanganan COVID-19 di tingkat desa ataupun kelurahan. Swab antigen secara gratis yang akan disiapkan untuk masyarakat di desa kelurahan yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan dengan menggunakan fasilitas kesehatan dan puskesmas di wilayah masing-masing. Tracing dilakukan secara intensif di desa kota dengan menggunakan tracer dari Babinsa, Babin Kamtibmas yang telah dididik sebagai tracer oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian treatment, pelaksanaan isolasi mandiri, isolasi terpusat, perawatan di fasilitas kesehatan yang dikoordinasikan oleh pos jaga desa atau kelurahan. Sementara itu, pakar justru memiliki pandangan berbeda. Epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman menilai, pelonggaran aturan dalam PPKM Mikro tanpa didukung penguatan signifikan testing dan isolasi di semua wilayah menjadi bukti kebijakan ini tidak berbasis pada sains serta data epidemiologi terbaru. Hal senada juga diungkapkan staf pengajar Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Surabaya, Ilham Aksanuridho. Ia menilai PPKM Mikro ini merupakan bentuk keraguan pemerintah. Pemerintah seharusnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Kemudian ada istilah PPKM Mikro. Nah, pertanyaannya adalah kasus ini yang sudah sedemikian besar, ini kan istilahnya kasus impor ya. Kasus impor antar daerah itu semakin nggak jelas. Nah, untuk memperjelas ini sebetulnya ya hanya ada beberapa pilihannya ya kalau mau PSBB ya dengan memperketat kebijakan. Ya. Pemutakhiran data kasus aktif juga menjadi potensi lain yang mengemuka. Salah satunya Kelurahan Sunterjaya, Jakarta Utara. Hingga Selasa siang, kelurahan yang membawahi 228 RT ini baru menyelesaikan proses verifikasi data hingga tingkat RW. Untuk mencapai tingkat RT diperkirakan akan memakan waktu hingga sepekan. Padahal PPKM Mikro hanya diberlakukan selama 14 hari. Sejauh ini tracer akan melakukan tracing ke bawah
sudah cukup banyak, tapi kalau untuk per RT-nya memang belum kami pilah jumlahnya, kami baru dapatkan berdasarkan per RW gitu. Kalau di tingkat RT dari pihak kecamatan puskesmas menghimbau kami, menginstruksikan supaya bisa memilah secara cepat. Jadi minggu ini on the way dalam proses pemilahan supaya kami bisa memilah daerah mana yang RT mana yang lebih pastinya tertinggi. Ketegasan pemerintah dalam menjalankan kebijakannya sangat diperlukan. Apalagi Indonesia kini tercatat sebagai negara dengan jumlah kasus aktif COVID-19 tertinggi di Asia. Namun selain pemerintah, masyarakat harus taat menjalankan protokol kesehatan. Tim Liputan CNN Indonesia.